Manakala kita beribadah itu dilengkapi dengan ilmunya, maka beribadahnya kan tambah semangat. Bahkan kalau ada yang baru, yang itu menambah kebaikan. Di samping kita mempelajari atau belajar seperti ini juga mendapatkan janji pahala. Sebaik-baik orang adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kita pelajari hari ini adalah Al-Quran dan penjelasannya, yaitu tafsir Al-Quran. Maka mitra persada, mari kita lanjutkan. Panjenengan sambil minum kopi kan nggak ketahuan dari sini. Minum kopi apa sambil apa gitu. Ini enaknya melalui radio ini. Kita bacakan ayatnya dulu. Wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Walau syaa, bismillahirrahmanirrahim, ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi masyayikhina Husain Bahri Haji Nawawi Abdul Aziz. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa, lan lamun ngersakake sapa rabbuka pangeran sira Muhammad, laja'ala yakti wis ndadekake sapa rabbuka annasa ing menungso, ndadekake ummatan ing umat wahidatan kang siji, ai ala dinin wahidin, tegese tetep ing ngatasé agama kang siji, yaiku agama Islam. Jadi mudah bagi Allah itu menjadikan semua umat ini lurus-lurus saja, Islam semua gitu ya, nggak ada yang nakal. Tetapi Allah tidak menghendaki. Ya, diantaranya inna ja'alna ma'al ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami Allah menjadikan apa yang di atas bumi ini sebagai perhiasan. Di atas bumi siapa? Ya kan manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk yang bangunan dan seterusnya di atas bumi ini. Zinatan, perhiasan. Apanya? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji penduduknya ini, menguji manusia ini, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik perbuatannya. Ya, sebagaimana di awal juz 29 ya, apa itu namanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ujian, untuk diketahui siapa yang paling baik perbuatannya, amalnya. Jadi kita hidup di dunia ini ya setiap hari ujian, lulus dapat sertifikat, yaitu pahala. Nggak lulus ya nggak dapat pahala. Misalnya mutung, maitu, Gusti Allah ndadekne aku ngene lara, malah ra iso nyambut gawe. Nah, seperti itu
Kan tidak boleh kan? Karena Allah itu maha kuasa. Hidup di dunia ya tidak selalu sehat, kadang sakit, kadang uang habis, begitu. Ini adalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah hendak menguji manusia ini siapa yang paling bagus amalnya. Maka rumusnya ya kita ini nerimo ing pandum, ya, menerima apapun pemberian Allah, termasuk kemampuan kita, ya, kelebihan keahlian kita, gitu kan, kita terima karena Allah menghendaki seperti itu. Nah, ini karena Allah tidak menghendaki manusia ini dalam satu umat Islam semua begitu, itu tidak dikehendaki. Allah menjadikan ya ada yang taat, ada yang durhaka, gitu kan. Dan dijelaskan lagi wala yazaluna lan ora barbar sapa nas iku mukhtalifina wong-wong kang beda-beda fitini ing dalam agama. Ada kasus Lia Eden, Musadik, ada rasa kaji di sini saja. Ada yang mengatakan ini ya begini saja. Itu enggak, itu menyusahkan manusia dan seterusnya. Padahal kita ini sudah ada yang mengatur, yaitu syariat kita. Ya, orang haji harus ke Makkah kan, haji. Kalau pengen pahalanya haji sih nggak ke Makkah, ya. Kalau pengen haji maka harus ke Makkah, baru haji namanya. Tapi kalau pengen pahalanya haji bisa kita mau berwudu di rumah, pergi ke tempat sholat fardu itu, ya, berarti kan sholat jamaah kan, maka pahalanya seperti pahala haji. Dengan sholat subuh berjamaah, kemudian tetap di situ sampai terbit matahari, zikir. Kemudian terbit matahari kira-kira 15 menit kemudian, masuklah waktu duha, sholat 2 rakaat. Kalau sholat duha yang awal itu kan ya ada yang namanya sholat isyraq, karena pagi-pagi betul ketika matahari sedang di awal menyinari dunia ini. Kalau ada yang lain mengatakan sholat duha, ya pokoknya itu diajarkan. Nah, kalau sudah seperti itu mendapat pahala haji dan umroh. Pahala, ya, bukan terus dipanggil Pak Haji karena harus ke Makkah, harus melaksanakan haji kalau biasanya dipanggil haji. Tetapi sudah mendapatkan pahalanya haji. Ada yang pahalanya 100%, ada yang 90%, ada yang 70%. Ya, tergantung perbuatannya bagaimana di dalam melaksanakan haji itu. Atau kalau tadi itu pahalanya berarti tergantung dia melaksanakan sholatnya itu bagaimana, sempurna apa enggak. Nah, itu yang menilai Allah. Jadi manusia ini tidak mungkin satu agama. Maka kita lihat di dunia ini agamanya macam-macam kan, ada penafsirannya terhadap ayat Al-Quran juga macam-macam, tafsir bermunculan kan. Tidak ada yang berhenti itu, karena memang orang menafsirkan ayat itu sesuai dengan keahliannya, ya. Kalau Al-Bahrul Muhit itu tafsir dari segi bahasa ada di situ. Kemudian Al-Kasyaf itu unsur-unsur keindahan bahasa Al-Quran itu ditekankan di situ. Syed Kutub Fidal Quran mengenai perhatian pada gerakan pembangunan manusia. Kalau Al-Qurtubi dari segi fikihnya, fikih mazhab Maliki, ya.
kemudian tafsir ayat ahkam ada, tafsir yang lugawi yang secara bahasa ditekankan bahasanya. Memang Al-Quran itu bisa diteliti dari berbagai segi. Maka tafsir itu muncul bermacam-macam sehingga tidak akan berhenti, selalu muncul. Walayazaluna mukhtalifin, dan manusia itu selalu, tidak barbar, ini berarti selalu berbeda-beda pendapat dalam agama. Nah, ini sudah dinas oleh Allah. Jadi ya tidak usah heran lah kita ini. Orang kok berbeda, orang kok ya namanya orang hidup. Sudah diceritakan dalam Al-Quran sebelum manusia tersebut lahir kan. Ilaman kejaba wong rahima kang melasi sapa rabbuka pangeran sira arada ngersakaken sapa rabbuka lahum kedue nas al khaira ing kebagusan fala yakhtalifuna mongko ora beda-beda sapa nas fihi ing dalam agama, ing dalam ad-din. Jadi kalau orang yang mendapat kasih sayang dari Allah, maka dia tidak akan berbeda dalam agama itu. Ya kita ini harusnya menganggap orang tidak berbeda ya ketika orang itu menyembah Allah. Kalau sholat ya menghadap kiblat, puasa Ramadan ya puasa, zakat juga begitu kan. Ya, syahadatnya sama, sholatnya sama. Nah, kalau yang satu misalnya sedekap siji ora, siji kunut siji ora, siji wiritan banter siji ora. Nah, itu kan perbedaan yang furu ya, perbedaan yang memang tidak bisa dihindarkan karena nasnya itu memang ada. Nah, ini pentingnya menghargai orang lain. Ya nafsi-nafsi. Bagi yang biasa kunut ya kunut karena dalilnya ada. Yang biasa tidak kunut ya silakan, sholatnya ya tidak batal gitu kan. Nah, gitu. Sunat sholat kunut itu kan tidak sampai wajib, sunnah kan. Mitra persada walidzalika lan krana iku krana tinutur mau khalaqa netahaken sapa Allah ing annas ing ahlal ikhtilaf. Karena itulah Allah menciptakan ahli-ahli perbedaan. Ada yang ngalor, ada sing ngidul gitu kan. Lahu kedue ad-din wa ahlar rahmah, lan Gusti Allah yo ndadekake ahli kasih sayang, ahli rahmat. Laha yang kedue apa jenenge, walidzalika khalaqau ahlar rahmati laha, kok laha ya tidak lahu, kedue ad-din lahu kedune. Jadi oleh karena itu, karena manusia tidak diciptakan satu pendapat, satu agama, maka Allah menciptakan manusia itu ada yang beda, ada yang ahli beda pendapat, ada yang ahli rahmah, ya, ahli kasih sayang, mendahulukan kasih sayang. Kalau Rasulullah SAW itu termasuk mempunyai sifat aris, mempunyai sifat sabar, mempunyai sifat penyantun. Falau fabima rahmatim minallahi lintalahum, sifat yang lunak ya, tidak gampang ngeyel, yang menyelesaikannya dengan bareng-bareng. Nah, itu enak, itu tidak memaksakan kehendak. Ini ahli rahmah. Wa tammat lan wus sampurna apa kalimatu rabbika, kalimate pangeran sira. Wahya lan utawi kalimatu rabbika iku la amla anna, yakti bakal ngebaki ingsun temenan.
jahannama ing neraka jahanam minal jinnati saking golongan jin al jinni tegese jin wan nasilan menungso ajmaina halih sekabehane. Jadi memang Allah sudah menghendaki, sudah sempurna, tidak bisa diubah, yaitu apa? Bahwa neraka itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Jadi Allah sudah menciptakan surga, menciptakan neraka, ya pasti ada isinya. Tapi kita ini memilih yang surga. Maka kita siapkan sejak sekarang, ya sejak dulu lah. Pokoknya jangan bosan-bosan. Panjenengan misalnya mau sholat berjamaah itu ada waktu, maka sholat sunat. Pada waktu sholat zuhur kan ada sholat sunat qobliyah, asar juga begitu, maghrib juga begitu, isya juga begitu, subuh juga begitu. Bahkan khusus subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih bagus dibanding dunia dan isinya. Ya, Allah menjelaskan begitu itu melalui lisan Rasulullah SAW. Itu biasanya itu berat mengerjakannya. Ya bayangkan ya, pagi harus bangun, tidak hanya sholat subuh yang wajib yang dia kerjakan karena memang subuh wajib, tapi juga sunatnya qobliyah subuh. Wah, itu kan perkara yang berat. Maka diduduh nih pahalanya, diperlihatkan pahalanya. Ini loh, pahalanya lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Begitu juga sholat subuh ya. Sholat subuh berjamaah itu seperti ibadah semalam suntuk. Kalau ada istilah wayang semalam suntuk kan, wayang semalam suntuk. Ini ada ibadah semalam suntuk itu diwujudkan dalam sholat subuh berjamaah. Bahkan janjikan lagi, siapa yang sholat subuh berjamaah maka dijamin oleh Allah sampai nanti sore. Jadi jaminan atau garansi motivasi yang sangat kelihatan. Ngono kok diawang-awangan, waduh pancen memang itu perkara yang berat ya. Itu. Baik bagi orang yang sudah terbiasa itu akan terasa ringan. Kan sholat jamaah itu kan dengan temannya kan. Sing liyane ngantuk ya padha, ade ngantuk liyane ya ngantuk. Selesainya juga bareng gitu kan. Malah bisa bertemu dengan tetangga ya, dengan orang lain. Kalau itu sholatnya di rumah kan enggak ketemu. Minal jinnati saking golongan jin wan nasilan manusa ajmain halih sekabehane wa kullan lan ing saben-saben wong iku nakusu nyeritakake ingsun alaika ing atase sira Muhammad min ambail rusuli saking pira-pira beritane para rasul manusabbitu ya. Jadi badal dari kulan lan ing saben-saben wong nusabbitu netepake ingsun bihi kelawan ma ya, fuadaka ing ati sira qalbaka ati sira. Jadi pertama datangnya kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah untuk memantapkan hatine Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memantapkan gimana toh? Ya karena Kanjeng Nabi itu dalam berdakwah kan menghadapi hadangan-hadangan, penghadangan, penolakan, bahkan mau dibunuh. Itu kan membuat Nabi sedih kan? Nabi itu manusia biasa, juga sedih juga. Akan ketika putranya putranya beliau namanya Ibrahim meninggal, beliau wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, kami dengan berpisah denganmu wahai Ibrahim lamahzun, sungguh termasuk orang yang sedih ditinggal anaknya. Ya manusia, Nabi kan manusia biasa, tapi diberi kelebihan jadi angkat menjadi utusan, dituruni kitab suci.
Maka diberikan kisah itu, istilahnya Muhammad, para nabi sebelummu itu juga mengalami seperti itu, mengalami tantangan, maka kamu tidak sendirian dalam hal ini. Nah, itu kan Kanjeng Nabi kan terhibur. Di samping kisah itu adalah untuk dipelajari keteladanannya ya. Kalau kisah baik ditiru, kalau kisah yang baik gitu ya akibatnya ditinggal. Itu gunanya kisah itu. Kemudian wajah ala nekani ka ing sira Muhammad fi hadhihi dunya, fi hadhihi ing dalam ikilah al anbiya ya, atau fi hadhil ayat, telah datang kepada Muhammad di dalam ayat-ayat ini al haqqu, opo al haqqu perkara bener, al haqq wa mau'izatun lan pitutur, wa dzikra lan pepenget lil mukminina kanggo wong-wong mukmin, khussu bidzikri lintifaihim biha. Orang-orang mukmin itu disebutkan akan mendapat peringatan, pengingatan, mau'izah atau pitutur ya. Seperti itu karena mereka adalah disebutkan khusus itu karena merekalah yang bisa mengambil manfaat ya dalam keimanan, bi khilafil kafir. Lain ceritanya kalau orang kafir yang didatangi Al-Quran mereka mencemooh, itu syair, itu dongeng belaka, itu datang, itu bikinan Muhammad dan seterusnya. Ini orang kafir begitu. Kalau orang beriman menambah keimanannya, memantapkan keyakinannya ya, di dalam ayat-ayat kisah itu memantapkan seseorang untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim, bagaimana beliau itu dengan anaknya sendiri ya, diajak ngomong, saya mau begini, bagaimana pendapatmu ya? Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza taro. Tadi malam itu tidur mimpi kok aku ini membunuh kamu, maka bagaimana pendapatmu? Nih. Jadi disempatkan bertanya, maka bagaimana pendapatmu? Saling mendengarkan, dialogis. Ya kadang-kadang kita modelnya linear atau searah, sana enggak beri kesempatan untuk memberi tanggapan, tetapi ada juga yang dialogis atau interaksional, komunikasi. Nah itu saling saling menanggapi. Nah di situ ada nanti di ujungnya itu ada kesepahaman, satu kepahaman. Nah, kesepahaman itu satu kepahaman. Sudah. Wa kullan dawuhna sira Muhammad lil ladzina kanggo wong akeh la yu'minuna kang ora iman sapa alladzin i'malu, nglakonono sira kabeh, berbuatlah kalian ala makanatikum ing atase kedudukan sira, ai halatikum ing atase kahanan sira, inna setuhune utahe kita iku amiluna uga wong-wong sing lakoni, sing beramal ala halatina ing atase kahanan kita, tahdidun, ini merupakan ancaman lahum kedue wong sing ndak iman. Jadi katakan oleh Muhammad kepada orang yang beriman, pada orang yang tidak beriman, katakan pada mereka, udahlah berbuatlah kalian, terserah, gitu kan. Tapi bahasanya ya lembut. Nah, berbuatlah kalian, terserah kalian milih iman apa enggak, kalian mau sholat apa enggak, kalian mau baca Quran apa enggak. Kalau yang masih kafir ya tentu enggak mau. Orang sholat gak diupahi ya gelemen sedina ping 5 sedina 1.
Mikirnya gitu, kalau buat usaha bisnis kan dapat keuntungan 1 menit aja kadang bisa dapat 1 miliar gitu kan. Padahal rizki itu sudah ditanggung oleh Allah. Artinya apa? Sesuatu yang menjadi bagian kita tidak mungkin tertukar kepada orang lain. Jadi kalau sudah begitu, apalagi kalau selama manusia itu masih hidup, maka akan mendapatkan rezeki, ya, la yamuta ahadum minkum hatta ya'tiyahu akhiru rizkin huwalahu. Tidak akan mati manusia ini sebelum dikirim rizkinya kepadanya. Jadi kalau orang itu masih hidup maka rizkinya ada. Nah, sedikit banyak itu kan bukan panduan kita. Yang penting dia dapat rizki. Kalau memang orang itu sudah rizkinya habis, ya dibuat mati oleh Allah. Nah, itu kita mikirnya yang begitu. Jangan aduh kasihan, sayang. Kemarin itu gara-gara ada tamu akhirnya bisnisnya tidak berhasil. Itu dimaknai saja karena memang bukan rezekinya gitu loh. Bukan rezekinya. Jangan menyalahkan tamu, menyalahkan Allah. Kita ini harus biasa seperti itu. Inna amiluna, kami juga beramal. Jadi berbuatlah kalian, beramallah yang kalian ingini, kami pun juga berbuat yang kami ingini. Kalau orang Islam kan berbuat baik, yang diinginkan kan perbuatan baik, menolong orang, membantu, memberi kepada orang, memperhatikannya dan seterusnya. Wantadhirulan serantekno sira kabeh akibata amrikum ing akibate urusan sira kabeh. Inna setuhune kita iku muntadhiruna, wong-wong kang nyerantekake zalika ing mengkono tinutur. Jadi katakan kepada orang yang tidak beriman, silahkan kalian berbuat semau kalian, kami pun juga akan berbuat perbuatan kami yang baik-baik. Dan tunggulah akibat dari perbuatanmu, karena kami juga sedang menunggu. Jadi kita begitu. Kalau memang orang sudah dituturi, ternyata tetap saja, ya sudah, kewajiban kita sudah gugur. Walillahi lan iku tetap kagungane Allah, waibus samawati utawi ghaibe barang-barang kang ana langit, wal ardi lan bumi, ay alima ma ghaba fihi ma. Gusti, maksudnya adalah Gusti Allah itu mengetahui apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi ayat ini diakhiri dengan apa? Kemampuan Allah, ya, menerobos, menerawang hal yang gaib, karena Allah itu maha kuasa, maha bisa. Wa ilaihi lan maring Gusti Allah yurja'u, ya, den balekake apa al amru perkara kulluhu, ya sekabehane amr. Fa'bud mongko nyembah sira hu ing Allah wahdahu halih suwijine Allah, wa tawakkalan pasrah sira alaihi ing atase Gusti Allah. Maknane percayalah bi kelawan Allah. Fa innahu mongko setune utahe Gusti Allah iku kafika, zat kang nyukupi sira. Jadi kalau kita melihat bahwa Allah itu bisa mengetahui yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, ya, maka kepadanya kita kembali. Kalau kita salah, minta maaf, minta ampun, gitu. Perbuatan baik tetap dilakukan, ya. Kemudian disuruh menyembah Allah. Muhammad fa'budhu,
mongko sembao sira, mongko nyembao sira hu ing Allah. Wahdah halih suwijine Allah. Wa tawakkal alaihi sikbihi fa innahu kafika. Percayalah kepada Allah karena Allah itu akan mencukupi dirimu. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah memberi karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat, usia yang barokah, rizki banyak dan barokah, serta keringanan-keringanan lain, kemudahan-kemudahan yang lain, dan kita terutamanya diberi kesehatan dan panjang umur. Amin, amin, amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.